Direkam nih, masukin YouTube. Di mimbar ini saya mau berkata, Rehoboth Semarang Stephen Lim tidak akan pernah keluar dari GSKI. Amin. Oke, udah clear. Nanti di YouTube nggak usah dipotong tuh, biar pada tahu. Ya. Oke ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar, masih lanjut saudaraku. Koridor kehidupan kita itu fokusnya kepada keselamatan. Di dalam keselamatan ini kita bisa disebut dengan kasih karunia Tuhan. Setuju saudaraku? Dari pendalaman Alkitab dari awal sampai hari ini, saya masih di dalam koridor ini. Kasih karunia dengan penebusan, pengudusan, kasih karunia dengan apa lagi? Banyak deh. Ya, sampai di pembenaran dan sebagainya, sampai kehendak bebas dan sebagainya. Hari ini di dalam kasih karunia dan di dalam keselamatan ini ada satu poin yang cukup penting, yang sangat penting kalau boleh saya katakan, yaitu katakan bersama, 1, 2, 3, tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sering kita mendengar atau mengucapkan kata tanggung jawab. Ini dibawa dimanapun, bahkan sampai di dalam bidang pekerjaan, apapun lah, studi, bahkan pengembangan diri, psikologi, semua. Itu relasinya dengan tanggung jawab. Tetapi saya mau tanya kepada kalian semua, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya begini saudaraku, melakukan tugas atau memenuhi suatu kewajiban dan memikul akibat dari suatu pilihan yang Anda pilih, atau memikul akibat dari suatu keputusan yang Anda pilih. Itu namanya tanggung jawab. Amin. Oke, saya ulang sekali lagi. Tanggung jawab artinya melakukan tugas atau memenuhi suatu kewajiban dan memikul akibat dari suatu tindakan, keputusan, dan pilihan yang kita pilih. Itu tanggung jawab. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu sejak manusia pertama diciptakan, maka ketika manusia pertama kali membuka matanya, Tuhan sudah meletakkan atau menunjukkan tanggung jawab kepada manusia yang hidup itu. Ketika nismat hayim itu dihembuskan di hidung manusia dan manusia itu hidup, di situ pula tanggung jawab sudah disediakan dan dikenakan kepada manusia. Tanggung jawab pertama yang diemban oleh manusia, yang pertama adalah tanggung jawab yang diemban oleh manusia adalah berkembang biak. Tuhan memerintahkan manusia untuk berkembang biak, beranak cucu. Ini tanggung jawab kita. Ini adalah tugas atau mandat yang boleh saya katakan prokreasi. Di dalam prokreasi ada rekreasi. Rekreasi ini diberikan kepada orang yang memang sudah menikah di dalam kekudusan. Seks itu adalah rekreasi, sesuatu yang nikmat untuk menjalankan sebuah proyek, yaitu prokreasi, untuk meneruskan berkembang biak. Itu perintah yang Tuhan berikan. Loh, pastor, berarti Tuhan gak mampu menggandakan manusia? Mampu. Kalau Anda dan saya manusia tidak usah untuk berkembang biak pun, Tuhan mampu menggandakan manusia dengan mudah. Betul gak saudaraku? Dibentuk, jadi. Bentuk, jadi. Tapi Tuhan mau ajak engkau dan saya hari ini menjadi kawan sekerja Allah.
Jadi di dalam tanggung jawab yang pertama, kita jadi kawan sekerja Allah. Kamu bareng aku ya, partneran ya. Tuhan ngomong begitu, manusia partner sama saya. Berkembang biaklah jadi kawan sekerja saya. Terus ini pada tanya, lah saya masih jomblo pastor, gimana mau berkembang biak? Bener gak? Ya, lu kalau orang bener guyu, kamu dengar. Loh ini pada tanya nih, anak muda mesti, loh aku aja jomblo gini mau berkembang biak. Ya nunggu kalau sudah punya pasangan yang tepat. Ini orang dunia pun punya mandat yang sama. Bukan hanya orang percaya. Tugas yang kedua, tanggung jawab yang kedua. Ini kelihatan ya? Sana kelihatan nggak? Kelihatan ya? Taklukkan dan kuasai bumi. Ini nggak usah disuruh, manusia pinter menaklukkan bumi. Betul nggak? Menguasai bumi. Sampai segala-galanya dikuasai sama manusia karena serakahnya manusia. Ini nggak usah diajarin. Tanpa Tuhan suruh jadi partner kerjanya, manusia jalan sendiri nih. Menaklukkan semua yang bisa ditaklukkan. Di sini artinya begini, manusia harus mengusahakan dan memelihara dunia ciptaan Tuhan yang sudah ada di dalam tangan kita. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengelola bumi dan mendandaninya, enggak. Tapi Tuhan belajar, mengajarkan kepada kita supaya manusia belajar kembali jadi kawan sekerja Allah untuk mendandani dunia ini. Pengelolaan bumi ini menjadi tugas manusia. Dan ini bukan hanya untuk orang percaya, tapi orang dunia pun juga. Nanti saya akan jelaskan beda orang percaya dengan kita. Beda orang percaya dengan orang dunia. Yang ketiga. Poin yang ketiga, tugas manusia adalah saudaraku, manusia akan menerima sebuah realita yang pada suatu hari akan diperhadapkan kepada hidup dan mati. Ketaatan yang akan membawa manusia bisa kepada kelimpahan Tuhan, atau ketidaktaatan yang akan membawa manusia kepada kebinasaan kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Sebetulnya poin 1 dan poin 2 ini adalah jembatan untuk manusia menikmati Allah, memahami Allah, untuk semakin mempermudah kenal dengan Allah, supaya poin ketiga ini terjadi atas hidup manusia. Setuju nggak saudaraku? Semua ini tujuannya adalah untuk menyongsong kekekalan sebetulnya. Tanggung jawab ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang benar-benar berjuang untuk mempersiapkan kekekalan. Dan ini mau saya katakan begini, berkembang biak. Oke, orang dunia kalau berkembang biak, memang dia mau menikmati seks. Dia belum tentu, orang sekarang tanya orang yang menikah di luar sana, kamu benar mau punya anak? Belum tentu loh. Punya anak akibat dia seks. Betul nggak? Atau dia mau punya anak akibat apa? Tuntutan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Tetapi dia tidak memaknai ini. Bahkan kalau dia punya anak pun, yang membesarkan dia cara dunia. Tetapi orang yang di dalam kebenaran, koridor suara kebenaran, dia mulai mengerti. Ini tadi paradigma. Semuanya ini digunakan untuk mengubah paradigma orang. Kalau paradigmamu berubah, pikiran, perasaan, kehendakmu berubah,
maka engkau tidak hanya seks menikah. Menikah is not about sex. Menikah itu menyatukan antara laki-laki dan perempuan, saling menolong, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, sampai kembali ke rancangan Allah semula. That's pernikahan. Kalau sesuatu terjadi dengan pasanganmu, tidak bisa melakukan hubungan seks pun, tidak ada kata cerai. Karena kembali ke rancangan Allah semula. Marriage bukan about sex. Marriage about bagaimana membangun laki-laki dan perempuan saling di situ. Itu bedanya. Orang di dalam Tuhan, dia tidak hanya berkembang biak, tetapi di dalam pernikahan itu, dia benar-benar menggunakan hikmat dan tuntunan Tuhan. Sampai ketika dia dipercaya Tuhan, dianugerahi anak momongan, dia akan memikirkan ini milik Tuhan. Kalau manusia di luar, sebelum paradigmanya berubah, lahir ya udah lahir, sekolah, les, udah kayak biasa, udah selesai. Dia tidak punya konsep berpikir bagaimana aku harus mencetak satu produk lagi, mengkloningkan Yesus. Anakku harus dikloningkan ke Yesus. Saya dulu harus berkloning kepada Yesus. Sampai di sini mengikuti, saudara. Oke, dunia tidak. Dunia tidak mencari prokreasi, dia rekreasi. Pasangannya tidak bisa memuaskan, dia cari yang lain. Ini yang menjadi fatal, saudara. Taklukkan dan kuasai bumi. Orang di luar Tuhan, ketika paradigmanya belum diikat sungguh, ditenggelamkan oleh Tuhan, taklukkan dan kuasai bumi, mereka merusak bumi. Betul nggak? Betul nggak? Demi siapa? Keuntungan diri. Tapi hari ini, saudaraku, saya aja mengajarkan loh. Bapak Ibu, kalau Anda tahu nih ya, ini buat saya masalah loh. Ini tidak pernah saya buang sendiri sembarangan nih. Tanya tuh staf saya mesti kantongin. Saya bukan karena ini mau kotor, enggak. Dimanapun, di mobil pun saya nggak mau buang sembarangan. Saya punya tanggung jawab dengan Tuhan. Bumi, bagian kita harus rawat. Tapi ini enggak ini. Orang dunia berpikir, alah, orang lain juga lakuin kok, aku lakuin aja dah, buang-buang aja sembarangan. Ini hal kecil, remeh-temeh, tapi itu mengganggu kekekalanmu, saudaraku. Makanya, kalau paradigma kita tidak kudus, kau akan selalu meleset dari hadirat Allah. Dan kenapa saya katakan, orang yang benar-benar paradigmanya ditenggelamkan Tuhan, takut akan Tuhan, baru dia, ini baru benar. Kalau enggak, percaya deh, enggak akan dia mempersiapkan kekekalan. Karena dunia lebih nikmat daripada ngurusin kekekalan. Maka saudaraku, orang yang memang di poin ketiga ini, Tuhan mau engkau dan saya punya tanggung jawab, yaitu apa? Menjalin keintiman dengan dia. Hidup di dalam persekutuan dengan dia. Seperti kalau di manusia pertama itu hidup di Taman Eden. Akrab, intim. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, mulai keadaan berubah. Lah, tanggung jawabmu dan tanggung jawabku hari ini adalah mengembalikan keintiman itu dengan Tuhan. Oke, sampai di sini 3 poin ini Anda bisa mengikuti, saudaraku. Masih bersama saya? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Manusia akan memikul akibat dari tindakan, keputusan, dan pilihannya. Di sini manusia, saya katakan saudaraku, menjadi pribadi yang punya resiko tinggi, dan dia harus bertanggung jawab dengan pilihan dan keputusannya. Resikonya tinggi, saudaraku. Manusia harus menghadapi surga kekal atau neraka kekal. Dan fakta ini harus membuka mata kita semua bahwa
Engkau dan saya harus jadi manusia yang bertanggung jawab penuh. Ada part memang milik Tuhan dalam hidupmu. Ada part yang memang yours, bagianmu. Ini harus 100%. Ini biarkan Tuhan yang berkarya. Di dalam parts ini, saudaraku, salah satu kunci yang hari ini saya ajarkan, tanggung jawab. Dengan semua pilihanmu. Sekarang bagaimana engkau berani bertanggung jawab kalau engkau belum 100% mengiring Tuhan. Kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari ini kau masih 50%, 10%. Maka dengan tanggung jawab ini, manusia harus mengerti tugas apa yang dipercayakan kepada dirinya. Atau kewajiban apa yang harus aku penuhi ya Tuhan. Dan di situ aku mau memikul semua yang aku pilih, keputusanku, tindakanku, semuanya akan aku pilih dan aku bertanggung jawab di situ. Berarti saudaraku, kalau engkau tidak mengerti arti tanggung jawab yang tadi saya sampaikan, engkau tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan mau sampai di 100%. Malam ini tujuannya begini loh. Kenali inimu, your parts, supaya tanggung jawabmu full. Dengan tanggung jawab ini, manusia harus mengerti tugas apa yang dipercayakan kepada dirinya. Tugas saya dengan tugas Anda yang tadi ini sama. Ini sama, kita semua manusia sama. Ini pun sama, tetapi di dalam poin ketiga ini di breakdown beda-beda. Per profesi kita, per keadaan kita, per latar belakang kita, itu di breakdown. Maka dari itu, untuk engkau dan saya mengenali poin ketiga itu dari serabut per serabutnya, supaya kita bisa sampai di titik ini, 100%, kau dan saya harus punya keintiman, saudaraku. Karena tanpa engkau mengerti tanggung jawab, manusia tidak akan pernah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena dengan tanggung jawab inilah engkau bernilai. Engkau punya tanggung jawab, engkau bernilai. Saya kasih tahu saudaraku, orang yang bertanggung jawab, dia punya nilai spesial. Dan kesadaran seseorang terhadap tanggung jawab ini akan membuat seseorang menjadi pribadi yang agung. Dia tahu suatu hari aku mati. Dia tahu suatu hari aku pasti meninggalkan bumi ini. Dia tahu waktuku nggak panjang. Dia tahu aku sudah diberi anugerah keselamatan, kasih karunia yang begini luar biasa. Apa yang harus aku lakuin ya Tuhan? Masa hidupku begini-begini habisin 24 jam untuk nongkrong di kafe, nonton sinetron, buka YouTube, scroll TikTok. Do nothing. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa, pulang, tidur, capek, besok diulang lagi. Anda nggak pernah tanya itu? Apa yang kau lakukan untuk Tuhan seharusnya dari keselamatan yang kau terima hari ini? Maka saudaraku, dengan engkau mengerti intim dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan, bahkan melalui khotbah hari ini, PA hari ini, kau diingatkan, kau diberi keselamatan. Ada tanggung jawab yang harus kuraih di dalam keselamatan yang Tuhan beri. Apa yang harus kulakukan Bapak? Temukan itu. Jangan pasif, saudaraku. Do something. Karena dengan kau bertanggung jawab itu, kau bernilai, kau ditandai Bapa, dan itu menyukakan perasaan Bapa. Berikan tepuk tanganmu. Kalau kau benar-benar bertanggung jawab, saudaraku, kau jadi pribadi yang agung di mata Allah. Kau pasti berguna bagi sesamamu. Betul, saudaraku, berguna. Orang yang paling berbahagia itu ketika engkau bisa, gini loh saudaraku,
dirimu nggak jadi benalu, dirimu bisa jadi berkat buat sesama, dirimu bisa jadi berkat buat kerajaan Allah. Itu orang paling kaya di bumi ini. Pribadi yang seperti ini, saudaraku, itu baru bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Tidak ada manusia yang tidak bertanggung jawab bisa melayani Tuhan dan perasaannya. Karena Tuhan tidak akan mempercayakan pelayanan, pekerjaan Tuhan yang besar, yang kudus kepada manusia yang tidak punya sikap tanggung jawab. Orang yang sudah tahu bahwa dirinya di dalam koridor keselamatan, kasih karunia, dia harus bertanggung jawab dengan pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Dia akan hati-hati menggunakan pikirannya. Kenapa? Kalau pikirannya meleset, saudaraku, dia tidak akan pernah fulfill poin yang ketiga ini. Mempersiapkan diri kepada kekekalan. Kenapa? Karena pikirannya menjadi pangkalan setan untuk membawa dia hancur, remuk, dan terhilang dari hadirat Allah. Ada kesalahan fatal yang terjadi di dalam teologi yang ada hari-hari ini. Itu menjadi sumber kekacauan teologi ketika banyak teolog yang mulai salah merealisasikan tentang kasih karunia dan kehendak bebas. Oke, saya lanjutkan aja nggak apa-apa. Kalau masih panjang waktunya, oke. Kehendak bebas. Kehendak bebas sudah saya bahas ya beberapa bulan lalu ya. Pada umumnya mereka membenturkan kasih karunia dengan kehendak bebas dari perspektif yang salah. Ini masih koridor tanggung jawab ya. Kekeliruan itu disebabkan pengertian yang salah mengenai kasih karunia itu sendiri dan kedaulatan Allah. Mereka memandang kasih karunia itu adalah tindakan Tuhan secara absolut. Artinya begini, saudaraku. Kasih karunia itu adalah tindakan di mana Tuhan memilih sebagian manusia yang memang dipilih untuk menerima berkat keselamatan dan segalanya baik. Tetapi mereka lupa ketika mereka mengungkapkan teolog itu bahwa Tuhan itu absolut dengan dia memilih sebagian orang untuk selamat. Maka pasti ada bagian di mana sebagian orang yang lain tidak selamat. Betul nggak, saudaraku? Betul nggak? Ketika teolog ini mengungkapkan hal ini, berarti bisa dikatakan begini, saudaraku. Kelompok ini meyakini bahwa mereka ditentukan untuk diberkati, orang yang mendapatkan kasih karunia, diberkati dan dikasih oleh Tuhan itu tidak bisa menghindar. Jadi ada dua kelompok. Ini dapat kasih karunia, ini tidak dapat. Yang dapat pun tidak bisa menghindar. Dia mau hidup rusak kayak apapun tetap selamat. Karena tidak bisa menghindar, karena dipilih Tuhan karena absolut. Dia dipilih Tuhan karena absolut. Dia mau berbuat baik seperti apapun tidak selamat. Oke, sampai di sini paham nggak? Ini ada teolog yang berpikir begini, dan ajaran ini marak di beberapa gereja. Mereka yakin, saudaraku, bahwa ada orang-orang yang ditentukan secara sepihak oleh Tuhan. Dan konsekuensi logisnya begini. Berarti ada orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Saya mulai bertanya, kalau model begini, apakah yang disebut dengan maha adil ini ada? Siapa yang mau lahir di kelompok 2? Angkat tangan. Ayo. Lahir masuk kelompok 2, kelompok silang. Mau ha? Siapa yang mau lahir di kelompok 1? Lu sirak gelemik menengkapi. Oh, berarti mungkin ada lebih baik aku tidak dilahirkan. Coba kalau Anda dan saya memilih kelompok ini, tetapi kita mendapatkan kelompok ini, kita bisa berkata nggak, di mana keadilanmu Tuhan? Kalau bahasa orang Semarang bocengli dong, Tuhan. Saya tidak minta dilahirkan.
Kau lahirkan aku tidak selamat. Maka jika demikian saudaraku, tidak bisa dibantah. Kalau Tuhan menentukan ada orang-orang yang tidak bisa menolak kasih karunia, dan sebaliknya berarti dalam kekuasaan Tuhan yang melingkupi segala sesuatu, Ia juga menentukan orang binasa, yaitu mereka yang ditentukan tidak bisa menerima kasih karunia. Dalam hal ini, dalam pemberian kasih karunia ini, dari Tuhan dipaksakan di luar kemampuan manusia untuk menolak atau menerimanya. Artinya begini, dari konsekuensi ini saudaraku, Tuhan harus siap dengan konsekuensinya bahwa Dia tidak bisa lagi disebut dengan Allah yang maha adil. Kalau konsepnya begini, berarti kehendak bebas kita gugur. Konsep kehendak bebas kita rusak, saudaraku. Dan sebetulnya kalau model begini, mau bejatnya kayak apapun dia tetap selamat, mau baiknya kayak apapun tetap tidak selamat. Ngapain ada kehendak bebas? Ini tidak perlu dipelajari dan ini tidak ada gunanya dong. Setuju gak? Tetapi kenyataannya saudaraku, teolog-teolog yang mengungkapkan konsep ini, mereka masih menempatkan manusia sebagai manusia yang harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Itu kan aneh saudaraku. Di dalam teks ini keluar suaranya. Di dalam konsep manusia sudah ditentukan selamat dan tidak selamat oleh Tuhan, tetapi manusia masih dikejar dengan kehendak bebasnya untuk bertanggung jawab. Terus mau buat apa? Ini pandangan yang tidak tepat menurut saya, saudaraku. Tetapi ini yang diyakini oleh beberapa gereja hari ini. Jadi untuk ini kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud keselamatan, yang di dalamnya adalah kasih karunia itu. Kalau keselamatan hanya dipahami sebagai sekedar kita bebas dari neraka untuk kita masuk surga, maka memang kehendak bebas tidak perlu tampil secara proporsional. Bagi orang yang berpandangan bahwa Tuhan menentukan orang yang dapat menerima kasih karunia dan yang lain tidak, berpikir bahwa kalau mereka ditentukan untuk selamat, maka mereka sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka karena pilihan Tuhan, maka boleh saya katakan begini saudaraku, kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia itu tidak ada gunanya. Dan seakan-akan Tuhan sedang mempermainkan kita. Loh, coba kalau kita masuk di dalam poin yang kedua, kita bisa berkata begitu loh, Tuhan main-main dengan hidupku. Coba kalau pemikiran teolog ini benar benar deh. Ternyata kita selama ini berjuang menjadi penyembah sejati Tuhan, tapi tetap katupnya kita masuk neraka. Saya tanya saudaraku, apa responmu? Halo, apa responmu? Tapi untungnya Tuhan tidak begitu loh. Ini pandangan saja, ini salah satu pandangan saja yang hari ini Anda lihat di luar sana. Banyak orang Kristen yang tidak fokus kepada yang namanya tanggung jawab. Ini hanya klise untuk mengajak kalian mengerti. Anda tidak boleh seperti ini pandangannya. Tuhanmu dan Tuhanku Tuhan yang luar biasa. Tuhanmu dan Tuhanku Tuhan yang maha adil. Tuhanmu dan Tuhanku memberi semua manusia kesempatan untuk selamat. Tuhanmu dan Tuhanku memberi kesempatan waktu anugerah yang sama. Sekarang engkau dan saya dari konsep salah teolog itu, kita tahu berarti tanggung jawab dan kehendak bebas itu berperan penting dalam keselamatanmu dan keselamatanku. Amin saudaraku. Maka kita berjuang sungguh-sungguh. Apa tanggung jawabku? Seperti yang tadi saya sampaikan, 24 jam 7 hari. Apa goalku buat Tuhan? 1 minggu ini goalku buat Tuhan apa? 1 bulan, 1 tahun, 1 dekade hidupku, apa tujuanku, goalku buat Tuhan? Maka kita mau berjuang sungguh-sungguh. Saya tidak lanjutkan lagi saudaraku, kita akan lanjutkan lagi untuk minggu depan. Tetapi saya tutup dengan satu kalimat begini. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Itu proses yang panjang,
proses yang sulit. Di dalamnya ada banyak hal untuk mencapai kata selamat ini. Perjuanganmu panjang. Paradigma, tanggung jawab, semuanya, salvation, semua ini ada dalam dirimu sudah. Tapi kalau Anda tidak melangkahkan kaki, merespon, tidak sampai. Karena sulit bagi Tuhan untuk memaksakan manusia supaya sampai di sini. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang dianggap teolog yang tadi pemikirannya salah. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang mulia, tapi dia diam. Sudah siap semua, perangkatnya sudah ada. Tinggal ini, di-on-in. Ini pun masih ada lagi. Levelingmu, 1 sampai 10. Levelingmu di mana? Naik, 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 naik. Karena sulit bagi Tuhan untuk memaksakan kehendaknya. Dan sulit bagi manusia yang telah hidup di dalam kodrat dosa. Karena tidak mudah mengubah diri manusia menjadi man of God. Ini berjalan terus, berjalan terus. Sampai kembali ke rancangan Allah semula. Jadi man of God. Nih. Makanya jangan sok kebal, jangan sok hebat. Enggak, saudaraku. Yesus saja menangis, dia menangis. Dia takut, dia takut. Dia marah pun dia marah. Kalau marah itu kepentingannya untuk Tuhan. Maka dari itu bayar dirimu, bayar harga, semua untuk keselamatan. All belongs to God. All belongs to God. 24 hours, 7 days. All belongs to God. Kalau engkau tidak berani, maka levelingmu akan kecil terus. Dan lompatan hidupmu jauh. Jangan sampai kau baru melompat satu kau mati. Amin. Aduh, wes ya, cukup ya. Capek saya. Besok lanjut lagi, lebih dalam. Minggu depan lebih dalam. Amin. Diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yuk, bangkit berdiri yuk.